Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan bila semuanya yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat Sobat Bang Zuma, pada kesempatan kali ini kita mengomentari momen-momen Edis TV mengakui kesalahan-kesalahan LAI, di mana LAI telah menyelewengkan terjemahan. Ini pengakuan jujur seorang Edis. Nah, ini kadang-kadang ya teman-teman ya, banyak sekali yang membanggakan Edis dengan ya katanya 13 tahun belajar Al-Quran dan 13 tahun mempelajari Al-Quran. Padahal yang dipelajari adalah terjemahan Al-Quran. Bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti ini? Kita yakin dan percaya, kita mengimani bahwasannya yang dikatakan kitab suci Al-Quran itu adalah yang original teks berbahasa Arab. Tetapi terjemahan Al-Quran bukanlah kitab suci, tetapi usaha manusia untuk menjelaskan supaya Muslim yang awam seperti kita-kita ini bisa mengerti pemaknaan dan penjelas ya, isi dari ayat tersebut. Nah, baik sahabat-sahabat semuanya, kita semuanya tahu ya si Edis seperti apa, mungkin nggak perlu dijelaskan lagi. Tapi ini ada sebuah momen bahwasannya si Edis mengakui bahwasannya LAI telah menyelewengkan terjemahan yang seharusnya itu Tuhan menjadi Tuhan. Dan bagaimana videonya kita simak bersama-sama saudara-saudaraku. Ini momen yang memang membuat gereja terguncang. Kebanggaan orang-orang Kristen ternyata tidak mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Ya, hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun-temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu. Nah, di sini ya, Edis mengakui bahwasannya ada sebuah dogma secara turun-temurun di mana bahwasanya LAI itu sebuah kebenaran dan hal yang benar. Sering kita temui ya teman-teman ya, orang-orang Kristen itu kalau berdiskusi hanya mempercayai terjemahan, bahkan sedikit sekali yang bisa membaca original teks. Dan mungkin bisa dihitung dengan jari orang-orang Kristen itu bisa membaca original teks Yunani dan Ibrani. Tetapi mereka bila dijelaskan, mereka itu ngeyel dengan terjemahan LAI. Karena menurut mereka, orang-orang yang menerjemahkan, yang duduk di lembaga Alkitab Indonesia, di lembaga LAI ini, menurut mereka orang-orang yang sudah dipercaya dan orang-orang yang berpendidikan dan cerdas dalam menerjemahkan. Tetapi apapun itu, orang-orang LAI itu kan manusia. Jadi mereka tidak sadar bahwasannya penyelewengan terhadap terjemahan LAI ini banyak sekali, dan mereka tidak mau meneliti itu atas kekurangan-kekurangan itu, dan mereka hanya imani saja teman-teman. Jadi inilah kelemahan orang-orang Kristen dalam memahami kitab suci, tidak berpandu kepada original teks. Yang penting mereka imani saja, ikuti bapak-bapak gereja apa yang dijelaskan dan apa yang tertulis di terjemahan tersebut sudah. Bila dikatakan itu Tuhan, sebenarnya bukanlah Tuhan sesuai dengan original teksnya apa. Nah, mereka tidak mau penjelasan seperti itu. Mereka mengimani apa yang dikatakan LAI sesuai dengan apa yang dikatakan Edis. Nah, dogma turun-temurun terlalu percaya terhadap LAI teman-teman. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar. Padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Nah, ini pengakuan yang jujur terhadap LAI dari si Edis ya. Bahwasanya Edis mengatakan kalau itu dogma turun-temurun dan banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam terjemahan LAI. Ditemukan banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam terjemahan LAI, dan ini tidak dipungkiri bahwasanya ini memang terjadi. Terjadinya apa?
bila mereka berdiskusi menjelaskan dengan terjemahan, ditunjukkan original teks, mereka tidak terima. Kenapa? Mereka tidak tahu original teks tersebut. Bahkan kalau dihitung prosentasenya, lebih banyak umat Islam yang tahu dan bisa membaca original teks Bible dalam original teks Yunani dan Ibrani. Bahkan banyak sekali kasus bila ditanyakan, jemaat-jemaat gereja itu ditanya begini, original teks kitab Anda itu apa? Mereka tidak tahu kalau itu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Nggak tahu. Perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Mereka tidak tahu. Bahkan ada yang lebih lucu, mereka tidak tahu terjemahan, tetapi mereka berusaha menjelaskan. Jangankan original teks, terjemahan saja lebih paham, lebih tahu letaknya, nomornya, pasalnya, lebih tahu umat Islam. Bahkan kalau dibacakan oleh umat Islam dikatakan mempelintir dalil dalam Bible. Nah, dengan segala keterbatasan mereka yang belum pernah membaca, malah mengomentari umat Islam yang membacakan Bible mereka dikatakan mempelintir isi kitab mereka. Ini yang lebih parah, teman-teman. Jadi dia belum pernah membaca nih, tapi sudah berani menyalahkan, berani menjelaskan. Nanti umat Islam tahu nih, di contohnya di Matius atau di mana, nomor berapa. Nah, setelah dia mendengarkan, sini tak jelaskan, tetapi setelah itu bertanya, tadi di nomor berapa? Nah, di Bible mana? Nah, ini yang lucu, teman-teman. Dia belum pernah membaca tapi menjelaskan. Kan apa ini ya? Hal-hal yang memang kita katakan tidak mengedukasi ya. Kita tujuannya mencerdaskan anak bangsa, ini malah enggak, sebaliknya, teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu kita gencar kita sampaikan, seperti narasi-narasi Edis ini, supaya orang-orang Kristen ini tahu, orang yang dibanggakan ternyata tidak mengakui Yesus itu Tuhan, teman-teman. Kita punya buku bagus, ini juga punya LAI, ini punya LAI, tapi ini edisi study dia. Nah, ini kita punya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Nah, ini ending sebuah pernyataan Edis ya, yang tidak bisa ditolak. Bahwasanya pernyataan Edis, terjemahan LAI itu sebuah kesalahan, yang seharusnya itu Tuhan diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, ini mungkin bagi Edis ya, bagi Edis tidak menyangka hal ini diviralkan kembali. Tapi karena Edis akhir-akhir ini begitu dia gencarnya menyerang Islam, sekarang kita naikkan kembali supaya orang-orang Kristen, jemaat-jemaat gereja yang bangga dengan Edis, yang kadang-kadang tuh naik ke Komal, kamu kenapa nggak berani debat dengan Edis? Bangga sekali. Coba kamu debat dengan Edis, naik dia ke Komal, langsung bilang, kamu ditantang Edis, silakan masuk ke Komal Edis. Ternyata orang yang dibanggakan tidak pernah mengakui kebenaran LAI. Dia menyalahkan terjemahan LAI yang seharusnya itu diterjemahkan kata Tuhan, diterjemahkan menjadi Tuhan. Ini kesalahan yang sangat fatal ya. Karena Tuhan itu disematkan kepada orang yang berkuasa, tetapi dengan keterbatasan kuasa. Lingkup wilayahnya itu terbatas. Tapi kalau Tuhan itu penguasanya itu tidak terbatas, dengan maha kuasa. Sehingga dengan gara-gara Tuhan dan Tuhan ini disamakan, terjemahannya diganti Tuhan, orang-orang Kristen ini yang selalu imani saja, mereka bisa dikatakan salah menyembah. Kenapa? Akhirnya anak manusia pun dikatakan Tuhan, yang seharusnya secara akal logika kita, secara nyata terlahir, ya kan, hidup di dunia, ya kan, pernah menyusu, ya kan, dan memang seperti kita, manusia yang punya jasad, dan nyata memang itu di dalam Bible mereka itu utusan Tuhan untuk Bani Israel, mereka katakan Tuhan. Nah, ini harus kita cerahkan supaya saudara-saudara kita Muslim dan saudara-saudara kita Kristen bisa paham, yang mungkin Muslim mau murtad, tahu ternyata Yesus itu menurut pernyataan Edis ini bukanlah Tuhan. Atas kesalahan LAI itu sebenarnya Tuhan. Dan orang-orang Kristen yang selama ini membela Edis
dan selalu membanggakan edis. Jadi tahu ternyata orang yang dibanggakan Tuhannya berbeda. Jadi ini hal yang memang mencengangkan orang-orang Kristen, bahwasanya video lama ini disimpan oleh Bang Nandar menjadi sebuah momen untuk menunjukkan fakta real di mana Edis menyatakan kesalahan terjemahan LAI. Ya, jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus. Baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset. Karena nah ini ya, teman-teman ya. Jadi atas kesalahan LAI inilah orang-orang Kristen akhirnya apa? Diskusinya pun ngawur. Ngawur karena apa? Jelas-jelas di situ diartikan itu Tuhan menjadi Tuhan. Nah, kalau kita telusuri terjemahan kata Tuhan ini pun, kalau mereka diminta mendefinisikan sebenarnya Tuhan ini definisinya apa? Mereka bingung. Karena apa? Mereka itu tidak sesuai dengan penjelasan dari KBBI. Tuhan menurut mereka kalau didengarkan seperti umat Islam menjelaskan kata utusan. Itu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jalan, tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti jalan untuk menuju Bapa. Siapa yang Tuhan di sana? Adalah Bapa sebagai tujuan. Nah inilah teman-teman ya, sekelumit video yang harus kita kasih tahu nih, harus kita unggah supaya orang-orang Kristen ini tahu kebanggaannya si Edis yang sekarang sudah ke luar negeri dengan leluasa teriak-teriak di sana, ternyata tidak mengakui kebenaran LAI. Baik sahabat-sahabat semuanya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran sudah menjelaskan orang-orang kafir itu bila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran firman Allah, mereka hanya menjadikan olok-olokan. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan juga, Al-Quran itu disusun oleh Allah, diwahyukan secara terperinci dan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah kita akan kembali dengan topik yang berbeda pastinya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf mungkin kalau saya banyak komentar. Dan mohon maaf kalau teman-teman yang mungkin kurang nyaman dengan komentar saya. Tapi mohon maaf juga, karena apa? Menghindari pelanggaran dari pihak YouTube supaya konten kita tidak terkena dampak dari YouTube tersebut. Baik sahabat-sahabat semuanya, tetap setia dalam channel Sobat Bang Zuma, dan tetap mari kita bersama-sama berdiri dalam satu barisan, membantah subhat, membantah fitnah, meluruskan fitnah, dan menghadapi para misionaris. Kita duduk dalam satu barisan, tetap semangat, tetap dalam koridor NKRI. Baik sahabat-sahabat semuanya, nanti kita cari video kembali untuk kita bahas supaya menjadi sebuah edukasi. Semoga bermanfaat. Selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.